Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri kajian parenting di pagi hari ini tanpa adanya suatu halangan. Semoga Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam usaha untuk memperbaiki, untuk meningkatkan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di pagi hari ini adalah mendidik anak menghargai waktu. Bagaimana kiat mendidik anak dalam menghargai waktu? Karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Waktu adalah nikmat yang tidak bisa disimpan, tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa dibeli kembali. Jadi ketika waktu itu sudah berlalu, maka akan pergi. Kesempatan tersebut tidak akan mungkin datang kembali. Kalau kita lihat yang perlu kita sadari bahwasannya di antara krisis terbesar umat hari ini, krisis terbesar umat ini bukan sekedar krisis ekonomi, bukan pula sekedar krisis pendidikan, tetapi krisis di dalam pengelolaan dan manajemen waktu. Kita lihat banyak anak-anak kita tumbuh dengan usia yang bertambah namun tanpa arah yang jelas. Sebagian anak-anak itu ketika di pagi hari sangat berat untuk bangun pagi-pagi. Sholat selalu ditunda-tunda, selalu diakhirkan. Tugas sekolah, PR ditunda. Sehingga hari-hari itu berlalu tanpa keteraturan dalam hidupnya. Ironisnya, ketika anak mengalami hal tersebut, yang sering kita soroti adalah
sekedar akademik anak. Sekedar daya tangkap anak. Bahkan terkadang hanya menyalahkan lingkungan. Padahal kita sebagai orang tua, kalau kita mau jujur dan mau bercermin, seringkali masalah utamanya bukan karena anak tidak mampu, tetapi karena anak tidak dibiasakan menghargai waktu sejak dini. Anak tidak dibiasakan menghargai waktu. Padahal waktu adalah guru yang paling jujur. Jika anak hari ini terbiasa menunda, jika anak-anak hari ini terbiasa menunda, maka esok hari akan menunda tanggung jawab yang lebih besar. Kalau hari ini terbiasa menunda, maka esok hari akan menunda tanggung jawab yang lebih besar. Ketika anak hari ini meremehkan waktu sholat, maka kelak akan meremehkan amanah yang lebih berat. Sehingga sesungguhnya mendidik anak menghargai waktu itu adalah artinya adalah mendidik karakter, bukan sekedar mendidik keterampilan. Sehingga ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat, kita renungkan syariat Islam. Islam adalah agama yang sangat tegas dalam masalah waktu. Allah tidak hanya menyebutkan waktu dalam Al-Quran, bahkan Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya, betapa seriusnya masalah waktu ini. Jika Allah saja mengagungkan waktu, tapi kenapa terkadang kita sering begitu ringan membiarkan anak-anak kita menyia-nyiakan waktu? Dan perlu kita pahami, Ibu, anak itu sebenarnya tidak dilahirkan dalam keadaan disiplin atau malas. Dalam artian mereka itu lahir dalam keadaan fitrah yang menjadikan mereka terbiasa menghargai waktu atau menundanya. Itu adalah dari lingkungan terdekatnya, orang tuanya, dari rumahnya. Sehingga dari sini kita lihat terutama masalah apa, Bu? Coba kita renungkan. Kalau sekolah nggak libur-libur juga banyak yang pusing. Tapi kalau anak-anak liburannya terlalu panjang, pusing buatan, Bu? Pusing juga, nggih. Kita sebagai orang tua bingung, Ibu, mencarikan kegiatan yang positif.
selama anak liburan. Ya terkadang kalau nggak keluar dari rumah paling gini HP nang itu berhari-hari, berjam-jam, seharian itu betah di kamar, sehingga keluar kamarnya itu ketika makan, mandi dan sholat saja. Anak muda zaman sekarang lebih senang berinteraksi dengan dunia HP-nya, dunia mayanya. Banyak anak-anak muda sekarang yang telat sholat subuh karena sering bergadang di malam harinya, menyia-nyiakan waktu untuk nge-game sampai larut malam, nonton sampai larut malam, sampai terkadang apa Bu? Menjadikan orang tua pusing. Ada orang tua yang protes atau ngasih masukan, tolong Bapak Ibu guru liburnya jangan terlalu lama. Karena kita sebagai orang tua bingung mau ngasih kegiatan apa. Ada yang nge-game macam-macam. Padahal nge-game itu kalau nggak hati-hati nge-gamenya apa itu bisa berbahaya dan bisa terinspirasi. Ibu-ibu mungkin sudah dengar berita seorang anak SD perempuan kelas 6 umurnya baru 12 tahun itu membunuh ibunya sendiri. Berapa tusukan Bu? Banyak puluhan tusukan, 20-an lebih. Itu ternyata ya gara-gara apa? Game anime yang di situ game tentang pembunuhan, sehingga anaknya terinspirasi dari game tersebut. Terlebih game tersebut dihapus ibunya dari HP. Akhirnya anak tersebut merencanakan pembunuhan terhadap ibunya ketika sang ibu sedang tertidur. Masih polos-polosnya pakai pisau. Nah, ini adalah PR dan tugas kita bersama di dalam mendidik anak untuk menghargai waktu. Karena kalau kita lihat dari perkataan para ulama seperti Arif Al-Yamani mengatakan di dalam kitab Hilyatul Auliya, inna min i'radillahi 'anil abdi an yusghilahu bima la yanfa'u. Ini menarik sekali penjelasan dari beliau dalam kitab Hilyatul Auliya. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan hamba tersebut sibuk dalam hal yang sia-sia. Jadi kalau ada seseorang yang sibuk dalam hal yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu, itu pertanda bahwasannya Allah berpaling dari hamba tersebut. Berarti kalau kita ini menyia-nyiakan waktu dalam hal yang sia-sia, yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, itu tandanya Allah berpaling dari kita.
Lalu kebahagiaan yang seperti apa yang akan didapatkan? Bagaimana bisa bahagia sedangkan Allah berpaling dari hamba tersebut? Al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah ibarat nafas yang tidak mungkin kembali. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Ini perkataan yang sangat bagus sekali nggih. Jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kok bisa? Kok bisa menyia-nyiakan waktu itu apa? Bisa lebih parah daripada kematian. Apa sebabnya? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutusmu dari mengingat Allah, memutus dari mengingat negeri akhirat. Dari dampak dari menyia-nyiakan waktu niku napa? Bisa memutus dirimu dari mengingat Allah dan mengingat akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutusmu dari dunia dan penghuninya. Jadi lebih parah napa, Bu? Lebih parah jika kita itu terputus dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Itu lebih parah daripada napa? Kematian yang hanya memutus dunia dan penghuninya. Inilah sebab kenapa menyia-nyiakan waktu lebih parah dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu itu sama saja memutus dirimu dari mengingat Allah dan akhirat. Sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan penghuninya. Pilih mana, Bu? Pilih terputus dari mengingat Allah dan negeri akhirat, atau terputus dari dunia dan penghuninya? Oh, berarti nek pilih terputus dari dunia dan penghuninya, berarti pilih apa? Ini mati ngeten nggih. Pilih ingat Allah, ingat akhirat, terus panjang umur, barokah, awet ngomong anak putu. Niku sing disuwun. Dan memang realitanya demikian. Orang yang sibuk dalam hal yang tidak bermanfaat, ya biasanya lalai dari mengingat Allah, mengingat akhirat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-waktu kassaif. Waktu laksana pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menebasmu. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak menggunakannya, maka pedang tersebut yang akan menebasmu. Wa nafsuka in lam tushghilha bil haqq
wa in la syaghallatka bil batil, dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi diri kita ini kalau tidak tersibukkan dengan kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Ini dalam kitab Madarijus Salikin karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bishr Al-Haris, seorang ulama yang bernama Bashr bin Al-Haris mengatakan dalam kitab Mujalasah wa Jawahir Al-Ilm, marartu bi rajulin minal ubbad bil Basrah wa huwa yabki. Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah, yang mana ahli ibadah tersebut sedang menangis. Kenapa Bu menangis? Fakultu ma yubkika. Kemudian aku bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Faqala, dia menjawab, abki ala ma faradtu min umri. Aku menangis karena umur yang telah luput dariku. Aku menangisi umur yang telah luput dariku. Aku menangisi karena telah menyanyiakan umurku. Wa ala yaumin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Dan aku menangis atas hari yang telah berlalu, semakin dekat pula ajalku, namun belum jelas juga amalku. Jadi ini kenapa dia menangis? Karena ya umurnya itu sudah banyak hilang pergi. Kemudian menangisi hari yang telah berlalu, ajal semakin dekat, sedangkan amal nggak jelas. Kalau ajal yang namanya kematian itu jelas-jelas semakin dekat, itu pasti. Yang namanya ajal itu pasti semakin dekat. Namun ternyata amalnya nggak jelas. Ajal semakin dekat, sedangkan amal nggak jelas. Itu yang membuatnya menangis. Ada sebuah kisah Ibu yang menunjukkan orang itu nggak tahu ajal itu di mana akan menjemput. Kemarin baru saja sekitar 2 hari yang lalu, saya punya tetangga di Karanganyar. Tetangga tersebut ya sebelah rumah, cuma timur rumah. Anaknya yang merantau itu pulang karena liburan panjang. Itu anak yang pertama. Kemudian ketika pulang dari Jakarta ke kampung, ngajak orang tuanya untuk piknik. Biasanya kalau liburan panjang seperti ini banyak yang ke telaga. Akhirnya ngajak ke Telaga Sarangan yang ada di Magetan. Ketika diajak orang tuanya berat. Kenapa? Karena ninggal wedhus di rumah, ninggal kambing Akhirnya ya sudah, tak ritke sik. Diritke kambingnya dulu, cari makan yang banyak untuk stok. Akhirnya jam 10, sekitar jam 10 berangkat ke Sarangan. Nah, di sana kemudian nginep di hotel.
Nah, karena suasananya dingin nih, sekitar habis maghrib itu dingin-dingin, enaknya makan apa Bu? Gorengan nih, sing anget-anget kata nih. Ya, akhirnya minta niku, akhirnya makan soto, nih makan soto. Gorengannya nih, enaknya pas lebih anget-anget nih. Ya. Tapi hati-hati dengan gorengan Ibu nih. Kenapa? Karena kemarin ada seorang syekh yang tanya kepada seorang ustadz, syekhnya penasaran, kenapa orang Indonesia itu kok umurnya nggak seperti orang Arab? Orang Arab bisa 90, 100, orang Indonesia 50, 60, 70. Terus ustadz tersebut menjawab, rubama kasratul makliyat ya syekh. Ya syekh, orang Indonesia banyak yang meninggal umurnya nggak sepanjang apa orang di Arab, mungkin karena kebanyakan gorengan syekh. Jawabannya apa Bu? Mungkin karena kebanyakan gorengan. Padahal kalau makan tanpa gorengan seperti ada yang kurang, ada yang hambar. Semuanya serba digoreng. Ya gorengan itu boleh, ya nggak boleh ketika napa berlebihan. Sampun ngertos tips makan gorengan yang aman Bu? Nah, habis digoreng terus direbus. Iya. Habis digoreng kemudian diperes nih. Pakai tisu nih, pakai tisu. Itu diantara ya. Tapi saya punya teman gitu loh, habis dia menghindari gorengan itu juga akhirnya ketika ngambil gorengan habis itu dicuci Bu, pakai apa? Pakai air, diperes, dicuci. Kembali ke sarangan tadi sampai apa? Makan soto nih, sampai makan soto. Ketika makan soto keselak Bu, habis keselak mati, meninggal dunia di sarangan. Ya, akhirnya dari keluarga panik, kemudian ini belum percaya kalau apa ini, pengen memastikan sudah meninggal atau belum, dibawa ke puskesmas. Ketika dibawa ke puskesmas, ternyata ya dinyatakan sudah meninggal dunia. Umurnya sekitar 72 tahun. Sudah sepuh nih. Sudah 72 tahun, nggak tahu apakah sebabnya itu, ya memang mesti ada sebabnya. Keselak loh soto nih. Nggak tahu apakah kecapean yang ngeritkan kambingnya tadi atau kedinginan. Tapi ketika saya ceritakan ini di sebagian jamaah itu akhirnya apa Bu? Banyak yang nggak berani ke telaga sarangan. Padahal masalahnya bukan itu nih. Itu menunjukkan jika seseorang itu ditakdirkan meninggal di mana gitu nih, Allah akan gerakkan hatinya itu untuk menuju tempat tersebut. Sama Bu, ada tetangga lagi, Karanganyar ya, Karangannya sebagian selatan. Karanganyar nih. Ini tetangga juga. Belum lama paling 3 mingguan lah ya, masih masa-masa liburan. Itu rumahnya di timurnya lagi yang meninggal di sarangan tadi. Itu ada ceritanya, itu ada bapak-bapak, terus rumahnya itu dekat jalan besar, jalan provinsi. Kemudian jadi rumah depannya jalan besar, depan jalan besar ini ada jurangan gitu.
Nah, ketika apa? Ketika itu di pagi hari sampai sore hari menjelang maghrib, bapak tersebut hilang, nggak pulang-pulang. Akhirnya dicari ke mana? Ke sawah, ke mana? Kebun, nggak ketemu-temu. Akhirnya singkat cerita, menantu perempuannya itu niatnya pengen membuang bangkai tikus. Itu sekitar sebelum maghrib. Ketika mau buang bangkai tikus ke jurangan, dia kaget. Ternyata di bawah jurangan ada sesosok manusia yang sudah kaku, Bu. Ternyata mertuanya sendiri yang sudah dirubungi semut. Karena dari pagi sampai menjelang apa? Menjelang surup. Akhirnya ya sudah, dia teriak-teriak, tetangga pada datang. Kemudian apa? Kemudian itu sampai ngangkat itu pakai tangga, Bu, pakai tangga gitu diangkat. Itu ceritanya dia nyenggek apa gitu, nyenggek apa pakai bambu, kemudian kepleset, jatuh kemana? Jurangan. Meninggal dunia. Padahal kakek ini belum lama kehilangan cucunya. Kehilangan apa? Cucunya. Cucunya ini ceritanya juga ya kasihan ya. Cucunya ini biasanya memang sering kabur-kaburan, Bu. Nah, cucunya ini suatu hari kabur dari gerbang itu bisa dibuka, kemudian kabur. Ketika kabur-kaburan, umurnya baru 4 tahun. Baru 4 tahun, ketika itu apa? Akhirnya dia jalan terus, di jalan raya itu jalan terus. Kalau lihat sungai, lihat air itu seneng banget. Pagi hilang, siang nggak ketemu, sore nggak ketemu, malam nggak ketemu. Akhirnya memanggil tim SARS gabungan. Sampai tengah malam, sampai subuh nggak ketemu. Akhirnya jam 8 pagi kemudian melakukan penyisiran, ketemu dotnya, Bu. Ketemu dotnya. Terus lagi ketemu celananya. Akhirnya setelah itu ada warga yang menemukan ternyata anak tersebut sudah mengapung. Padahal kalinya itu tidak dalam. Dan tahu nggak, jarak antara rumah sama kali itu jauh, udah beda desa. Berarti itu ceritanya anak itu jalan terus dan nggak ketemu orang itu ya. Kalau ketemu orang kan diajak pulang. Ya, setelah itu selang beberapa bulan kakeknya ini yang meninggal dunia, yang kepleset di mana? Di jurang tadi. Jadi kembali ke tadi nih, yang namanya ajal itu nggak jelas, sedangkan apa? Ajal itu nih nggak kapan tahu datangnya, tidak tahu, tapi yang jelas semakin dekat, sedangkan amal belum jelas. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kiat kita di dalam mendidik anak untuk menghargai waktu. Karena sejatinya mendidik anak menghargai waktu itu bukan demi agar mereka sukses di dunia, tetapi agar anak-anak itu nanti selamat di akhirat ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita dan anak-anak kita itu membawa umur yang diisi dengan penyesalan. Sehingga mendidik anak sejak dini untuk menghargai waktu itu adalah investasi jangka panjang. Investasi dunia yang membentuk pribadi yang disiplin, yang bertanggung jawab, sekaligus investasi akhirat yang akan kita petik pahalanya meskipun kita telah tiada. Karena waktu adalah modal kehidupan. Jadi ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang masa depan anak, seringkali yang terlintas di benak kita itu kan ya bagaimana nanti anak sukses dunianya, ya, punya harta yang banyak, pendidikan formal, kecerdasan intelektual. Padahal semua itu tadi, kalau kita renungkan, bahwasanya apa? Itu semua ada yang lebih berharga, yang tidak bisa bertambah, yang tidak bisa kembali, yaitu adalah waktu. Sehingga di sini perlu sebuah kiat-kiat setelah kita memahami berharganya waktu. Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi rugi karena menyia-nyiakan waktunya. Padahal nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, akan ditanya tentang umurnya, ya, kemana umurnya dihabiskan, apakah untuk hal yang sia-sia. Wa an ilmihi fima fa'ala, akan ditanya tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan, sudah menuntut ilmu, sudah ngaji di beberapa tempat, ngaji di mana-mana, apakah sudah mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, akan ditanya tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Wa an jismihi fima ablah, dan akan ditanya tentang tubuhnya, ya, kemanakah, dimanakah tubuh ini digunakan, capeknya untuk apa. Nah, maka di sini kiat kita untuk mendidik anak menghargai waktu itu tidak cukup dengan perintah, tapi harus dengan keteladanan dan pembiasaan. Karena waktu yang barokah niku di pagi hari, itu waktu yang penuh berkah, maka kita biasakan anak itu bangun dan tidur itu tepat waktu. Bagaimana anak itu bangun dan tidur tepat waktu? Karena dimulai di sini, bahwasanya apa? Kita disiplinkan menghargai waktu itu, waktu bangunnya dan tidurnya.
Ini menjadi kunci supaya anak itu nanti bisa menghargai waktu. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita ajarkan, kita tanamkan anak-anak itu untuk sholat di awal waktu, bukan sekedar asal sholat. Insya Allah kalau anak itu disiplin dalam sholatnya, yang lain akan ngikut. Tapi kalau sholatnya itu sering terlambat, sholatnya tidak diperhatikan, sering telat, maka otomatis perkara yang lainnya itu juga akan kacau, akan serba telat. Pernah kita sampaikan, kita bahas bersama, terbiasa telat sholat menjadikan telat segalanya. Kehidupannya serba telat, bahkan doanya telat diijabahi, sampai di akhirat telat masuk surga. Perlu kita tanamkan ibu-ibu bagaimana anak itu menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda. Kalau ada PR, kita tanamkan untuk agar tidak ditunda-tunda. Kita tegaskan waktu itu adalah amanah, bukan mainan. Waktu itu adalah modal kehidupan yang barang siapa pandai memanfaatkannya sejak kecil, dia akan menuai kehidupan yang cerah di masa depan. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendidikan menghargai waktu itu bisa dimulai dari rumah. Rumah itu adalah madrasah pertama di dalam pendidikan waktu. Madrasah pertama untuk melatih anak menghargai waktu. Kita ingat bahwasannya anak itu tumbuh dari apa yang dilihat dan didengar dari orang tuanya. Sehingga ketika orang tua memberikan keteladanan di dalam menghargai waktu, maka anak akan mengikutinya. Tapi kalau orang tua sering menunda, ketika orang tua sering mengatakan nanti sajalah, engkau wae. Kalau orang tua sering mengatakan nanti saja, engkau wae, sering meremehkan, maka anak akan belajar, oh ternyata waktu bukan hal yang penting ya. Jadi kita lakukan pendekatan psikologis, yang mana anak itu belajar dengan meniru. Kita harus ingat bahwasannya anak itu adalah peniru ulung. Anak adalah peniru ulung. Mereka meniru tanpa disadari, tanpa seleksi. Maka kita mulai dari langkah-langkah yang kecil, langkah-langkah yang penting juga ketika di rumah. Kita mulai dengan kita sebagai orang tua komitmen dalam sholat di awal waktu, membuat jadwal harian keluarga meskipun sederhana, menepati janji waktu kepada anak.
Dan tolong menghindari kalimat yang itu menunjukkan meremehkan waktu. Ini penting, hindari kalimat yang itu merupakan bentuk meremehkan waktu. Seperti apa? Masih lama. Masih jam segini. Nanti sajalah. Karena ketika terbiasakan dengan kalimat-kalimat yang itu meremehkan waktu, maka apa? Maka ini akan bisa membekas dalam diri anak. Sehingga ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi kita jelaskan bagaimana kita berikan contoh yang baik, mulai kita atur bagaimana waktu bangunnya, waktu tidurnya, waktu sholat, waktu makan, dan kita jelaskan dampak jika lalai dalam menggunakan waktu. Jadi kelalaian terhadap waktu itu adalah pintu awal rusaknya karakter anak. Jadi kelalaian dalam menjaga waktu itu adalah pintu awal rusaknya karakter anak. Anak yang tidak dibiasakan disiplin sejak kecil, tidak dibiasakan disiplin waktu sejak kecil, maka akan terbawa pola hidup ini sampai dewasa kelak. Sehingga yang bermasalah sebenarnya bukan sekedar jadwalnya, tapi yang bermasalah adalah mindsetnya, cara berpikirnya, sikap hidupnya, yang mana meremehkan waktu itu bisa menjadikan seseorang meremehkan tanggung jawab. Anak yang terbiasa menunda-nunda akan mudah meremehkan tanggung jawab. Hari ini menunda belajar, hari ini menunda sholat, lusa menunda janji, lama-lama kelamaan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak merasa bersalah ketika melalaikan kewajiban. Padahal dalam Islam tanggung jawab sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Watifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di akhirat, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jika anak tidak dilatih menghargai waktu, akan sulit memahami makna amanah dan tanggung jawab. Ini dampak yang pertama Jadi kalau tidak dididik menghargai waktu, bisa meremehkan tanggung jawab. Dampak yang kedua, menjadi sulit diatur dan menolak aturan. Sulit diatur dan menolak aturan. Anak yang hidup tanpa disiplin waktu, maka akan sulit menerima aturan. Bukan karena keras kepala bukan karena keras kepala, tetapi karena ia tidak terbiasa dengan keteraturan, nggak biasa teratur. Sehingga ketika masuk sekolah, nanti bekerja, nanti berumah tangga, ia merasa aturan itu adalah beban. Allah menggambarkan bagaimana orang yang hidup semaunya, menuruti hawa nafsunya tanpa aturan,
itu sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Niki dampak kedua. Yang ketiga, kalau nggak kita latih sejak dini, mudah terjangkit penyakit malas. Mudah terjangkit penyakit malas. Jadi kelalaian terhadap waktu itu hampir selalu berujung pada kemalasan. Anak itu kenapa bisa males nih? Males itu bukan karena tidak mampu. Sebenarnya mampu. Tapi karena apa? Karena terbiasa menunda-nunda. Sehingga jiwa yang tidak dilatih bergerak sesuai waktu, maka akan mencari kenyamanan dan kemudahan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Karena malas itu modalnya orang-orang yang bangkrut. Orang malas niku pasti rugi dunya, rugi akhirat. Sehingga karena dampak buruk dari malas ini nih, ada ibu-ibu itu yang cerai gara-gara malas, Bu. Ketika bapaknya itu suaminya capek-capek dari sawah, keringetan, kesel, ngelih, luwe nggih, sampai di rumah istrinya nggak masak. Akhiripun pripun? Bayangan suami kan, wah iki panase pol. Nanti di rumah wis dijanganke napa? Janganke bayem napa jangan gori, jangan lombok ngoten nggih. Nggih. Masya Allah. Ternyata sampai di rumah istrinya nggak masak, Bu. Kenapa nggak masak? Males nggih. Akhirnya si suami cari istri yang baru. Wis sak ganti sing anyar Dik gitu nggih. Hijauke. Tapi kadang ada kesalahan, si istri ternyata lupa nyeklekne apa nih kau? Mejiko. Sudah dicolokkan tapi lupa nggak diceklekne. Akhirnya nggak matang-matang. Tapi ternyata ada hikmahnya, Bu. Akhirnya suami ngajak makan keluar nih. Tapi ini bukan disengaja nih. Nah, Masya Allah. Dampak yang keempat, jika tidak menghargai waktu, maka apa? Maka anak tidak siap menghadapi dunia nyata, sehingga akan merugi. Maka dari sini nggih, Bu, sebenarnya kiatnya yang pertama adalah dengan niat yang baik. Bismillah, kita niat untuk menata diri kita untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mengajak keluarga kita, suami, anak-anak untuk lebih menghargai waktu. Mungkin sampai sini dulu nih materi kita. Sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini lebih awal, mohon maaf karena ada rapat yang penting, rapat mendadak.
jam setengah 10 ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebih mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.